Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Utana Kavi. Saya dari kelas 7C ingin memberi pertanyaan kepada Mr. Mahfudi. Apa definisi korupsi yang mudah dipahami oleh generasi muda dan mengapa kita harus menerapkan sejak dini? Pengertian korupsi yang mudah dipahami oleh khalayak umum secara sederhana, kita lihat dulu dari asal bahasa. Saya memberikan penjelasan tentang korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio. Corruptio itu artinya busuk atau merusak. Sebuah perbuatan yang busuk dan merusak itu bisa menjadikan rusaknya sendi-sendi kehidupan. Penjelasan yang sangat jelas, Mr. Mahfudi. Jadi pertanyaan perilaku sehari-hari juga bisa memberikan apakah kita memiliki fondasi untuk korupsi atau tidak. Fondasi kita untuk berbuat korupsi dan tidak. Kalau kita bicara tentang fondasi itu berarti landasan. Hal penting yang membentengi orang, sekelompok orang, masyarakat atau negara untuk tidak melakukan sebuah tindakan korupsi. Dalam bahasa kerennya itu tindak pidana korupsi itu tipikor. Tindak pidana korupsi. Semuanya bisa melakukan tindak pidana korupsi karena punya waktu, punya kesempatan, punya kedudukan dan jabatan. Sehingga kalau kita tanya tentang siapa yang punya kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, itu rata-rata mereka-mereka yang berjas putih. Artinya apa? Mereka yang punya jabatan, mereka yang punya kekuasaan. Selanjutnya, Mr. Mahfudi berbicara tentang integrasi. Apa saja nilai inti yang harus kita tanamkan kepada generasi muda untuk membentuk karakter anti korupsi? Sebelum saya menjelaskan tentang nilai-nilai integritas, saya jelaskan dulu pengertian integritas ya. Pengertian integritas itu kesatuan pikiran, kesatuan perkataan, persatuan perilaku dan tindakan yang sesuai dengan hati nurani. Kalau dijelaskan lebih panjang, nilai-nilai yang ada dalam integritas itu apa? Sebenarnya ada kurang lebih sekitar 9 nilai. Ada nilai adil, ada nilai sederhana, nilai tanggung jawab, dan sebagainya. Nilai-nilai ini memang sangat fundamental, Mr. Mahfudi. Jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin akan membawa perubahan besar di keluarga maupun masyarakat. Untuk seseorang supaya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu tidak melakukan sebuah tindakan korupsi, benteng paling penting adalah keimanan orang. Kuat dan tidaknya menahan godaan bagi mereka yang berikan kepercayaan atau amanat, memimpin atau berkuasa atau punya kedudukan. Sehingga siapapun mereka yang diberikan kesempatan untuk menjalankan kekuasaan atau memiliki jabatan, pandai-pandailah mereka mengekang supaya orang itu tidak terjerumus dalam lingkaran tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu juga hanya dari mereka-mereka yang punya jabatan, dari yang paling bawah sampai paling tinggi. Mereka kalau diberi kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi itu semuanya bisa. Nah, terus siapa yang menjadi pencegah supaya perbuatan itu tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh orang atau sekelompok orang? Yaitu aturan hukum. Kalau kita bicara masalah aturan hukum,
aturan hukum tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme itu ada dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi. Contoh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan Nomor 31 Junto tahun 2002. Mr. Mahfudzi, tantangan terbesar tentu adalah bagaimana cara menanamkan nilai-nilai tersebut, terutama di kalangan anak-anak atau remaja. Apa strategi atau metode yang efektif untuk melakukannya? Secara garis besar, untuk memberikan penyadaran atau menanamkan tentang kesadaran dari tindak pidana korupsi, pertama pakai metode edukasi pendidikan. Edukasi bisa diawali dari yang paling dekat. Yang paling dekat siapa? Kalau keluarga, ya bapak, ibu. Bapak, ibu di rumah memberikan suri teladan yang baik tentang perbuatan-perbuatan yang mulia sehingga anaknya bisa meniru. Itu secara edukasi. Tapi juga bisa mereka-mereka yang dalam tanda kutip statusnya seperti adik, sebagai peserta didik, itu bisa lewat permainan yang menarik. Dengan permainan menarik itu diharapkan mereka-mereka peserta didik yang notabene-nya belum mengenal apa korupsi, apa kolusi, apa nepotisme, mereka baru menyadari, oh seperti itu tindak pidana korupsi, tindak pidana kolusi, tindak pidana nepotisme dan sebagainya. Yang ketiga, bagi mereka-mereka yang dalam tanda kutip pendidikan lebih lanjut itu bisa lewat seminar atau sesi tanya jawab. Pendekatan kreatif ini memang penting terutama untuk anak-anak yang biasanya lebih tertarik dengan hal-hal interaktif. Yang biasanya anak-anak yang suka dengan segala sesuatu yang sifatnya interaktif. Interaktif kan hubungan timbal balik. Jadi ada lebih baiknya pemberian penyadaran tentang betapa bahaya besar bahasa laten korupsi itu lewat segala sesuatu yang mudah dipahami oleh anak-anak. Tadi saya memberikan contoh tapi lewat permainan, lewat edukasi, lewat seminar. Kalau yang anak-anak, kalau saya garis bawahi lebih cenderung lewat permainan. Karena apa? Dengan permainan maka anak-anak akan lebih paham dan lebih mengenal. Baik, Mr. Mahfudzi, sebelum kita mengakhiri podcast ini, ada pesan penting yang ingin Anda sampaikan kepada para pendengar kita. Pesan penting kepada para pendengar, pada para hadirin dan seluruh penjuru tanah air, benteng kita untuk melakukan sebuah pencegahan terhadap tindak pidana korupsi paling utama adalah keimanan, nilai keagamaan. Nilai agamaan yang kuat, keimanan yang kuat akan tidak mudah goyah, bujuk rayu, kesempatan dalam kesempitan dan lain-lain itu menjadikan kita bisa lebih berhati-hati dan mengendalikan diri karena dalam hati nurani atau lubuk paling dalam kita sudah dibekali dengan nilai-nilai keimanan. Terus yang kedua, bentengnya apa? Benteng yang kedua adalah aturan hukum. Sekali lagi aturan hukum yang sanksinya keras itu pun juga akan mempengaruhi seseorang berani dan tidaknya melakukan sebuah pelanggaran, apalagi korupsi yang merugikan keuangan negara. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pesan yang sangat inspirasi, Mr. Mahfudzi. Ya, sama-sama.
Saya pembawa acara pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.